kalau yang rebana-rebana kayak gini nih ya. Nah, wih keren-keren banget nih. Wih, multicolor kayak nih. Wih, mantap. Sorry bos, maaf ya. Keren ya, pakaiannya ya, bagus ya. Gagah, gamisnya. Ini ada Bang Bokir ya. Haji Muhammad Bokir bin Jibun. Wih, tuh Haji Muhammad Bokir bin Jibun. Oh, ini ada Wol Sutinah atau Makwo. Ini Bang Ben atau Bang Sueb seniman Betawi ya, Benyamin Sueb. Luar biasa ya. Ini miniatur gedung Syah Bandar. Oke, di Jakarta ya. Ini kapal Fenisia. Dulu pertama kali datang ke Jakarta ke Pelabuhan Sunda Kelapa ya, kapal Fenisi seperti ini ya. Alat musiknya ini Marawis. Nah, ini Marawis nih, sip. Band tepok kayak gini ya, namanya band tepok tuh ada bacanya itu Marawis atau band tepok nih kan. Wih, seru. Sampai sekarang masih ada ya. Ini ada warna birunya juga ternyata ya guys, keren ya, cakep ya. Merah, biru, kuning, orange, hijau, luar biasa. Ini dagang apa nih? Kerak telur ya. Waduh, ini miniatur ya. Miniatur wayang golek Betawi ya, yang depan nih. Oh, ini ondel-ondel, serem banget ya. Ya, kalau ini ketapel ya atau selepetan ya. Ini apa nih? Gansing ya. Waduh, masih main gansing dulu. Main gansing ada besinya ya, kayak paku biasa gitu ya, buat tempat jambit si talinya ya. Nah, kalau ini mobil-mobil masih banyak nih dijual di pasar Minggu, masih ada nih sama kapal-kapalan pakai apa nih? Pakai api ya. Iya, apa? Oh, namanya katanya perahu otok-otok tadi tuh. Ini wayang ya, ternyata Betawi juga punya wayang ya, jangan salah ya. Wayang kulit Betawi ya. Betawi punya wayang ya. Ini peralatannya ya, tadi pehian tuh buat ngiringin wayang ternyata guys. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak main-main ya. Bener-bener banyak ya corak ragamnya budaya Betawi ya. Qurannya ya guys. Keren ya. Gede-gede hurufnya ya. Waduh, jadi gampang dibaca nih. Cakep ya. Zaman dulu udah begini nih, Qurannya keren nih. Kita segera undur diri untuk kita lihat ke Setu Babakannya ya. Kita mau lihat kondisi rumah adatnya sama makanan-makanan khas dari Betawi. Oke, ikuti terus videonya. Ya. Karena saya selalu ditemani oleh Mams karena tadi lantai 3 ya, ini lantai 2 ya, bener ya. Kita mau turun ke lantai 1-nya sekarang, betul ya. Luasnya ternyata ya, begitu luas ternyata museumnya ya. Come on. Wah, berarti masih ada satu lagi ke atas kali ya? Tempat tadi ya? Sama ya? Cuman banyak jalan gitu aja ya. Biar nggak tabrakan lalu lintas turun naiknya berarti ya. Nah, ini lantai 1 berarti tadi ya, bener ya? Berarti ada 3 lantai ini sebenarnya museumnya ya. Wah, lantai 1-nya enak banget pakai AC. Roti buaya ya, kita tadi nggak lihat ya, ada di bawah tangga ternyata nih. Tuh, biasanya kalau buat serah-serahan ya, ada roti buaya kayak gini ya.
Sobat Serba Laris yang masih tune dan simak terus di acara Nguliling ya. Hari ini kita bertandang khusus ke Kampung Betawi yang ada di perbatasan kota Jakarta dan Depok, khususnya perbatasan antara Bogor dan Jakarta ya. Tadi sudah lihat-lihat ada museumnya yang sudah terbuat sehingga beberapa lantai tadi kita lihat banyak banget pernak-pernik dari alat tradisional dan semua rinci menceritakan tentang kebudayaan dari Betawi atau Batavia. Nah sekarang saya mau tanya-tanya tentang kawasan yang ada di Kampung Betawi ini. Oke, nanti saya perkenalkan ini dengan saya diperkenalkan Bapak, namanya siapa Pak? Ya, nama saya Rodi, salam kenal untuk Serba Laris ya, YouTube ya. channel. Siap. Sampai dengan saat ini sebenarnya mencakup berapa luas Pak di kawasan Kampung Budaya Betawi ini? Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa kawasan kita bernama kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Gitu ya. Luas kawasan kita berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2005 itu kurang lebih 289 hektar. Jadi memang sangat luas. Itu dibagi menjadi dua zona statis dan zona dinamis. Itu terdiri dari 4 RW 06, 78 dan 9 gitu ya. Nah, kita bisa lihat di set plan ini adalah zonasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi yang luasnya kurang lebih 289 hektar. Kita ada dibagi beberapa zona. Nah, yang sekarang kita sedang kunjungi adalah namanya zona A. Ini luasnya kurang lebih 3,2 hektar. Ya. Nah, di dalam zona A ini sudah ada berdiri beberapa bangunan yang luar biasa besar. Ini yang tadi Bapak sudah kulik gitu ya. Iya. Ini namanya museum Betawi. Terus juga ada amphitheater. Nanti Bapak bisa lihat di situ. Biasanya kita setiap malam Minggu sebelum ada Covid gitu ya. Ada itu event setiap ya? malam Minggu kita ada event reguler. Kita tampilkan berbagai jenis kesenian Betawi. Jadi masyarakat yang datang ke sini bisa melihat berbagai macam jenis kesenian. Itu bisa lenong, topeng, bambang, tanjidor. Intinya semua jenis kesenian kita tampilkan secara bergantian. Jadi masyarakat tinggal buka web kita, mereka menonton apa di situ ada. Ya. Webnya apa namanya Pak? Setu Babakan. Oh, Nanti bisa dibuka, nanti saya kasih channel YouTube-nya apa, nanti saya kasih. Ya. Oke. Selain itu juga ada contoh rumah-rumah Betawi. Terus juga ada rumah makan Betawi juga. Itu yang ada di zona A, kawasan Perkampungan Budaya. Selain zona A, kita juga ada yang namanya zona embrio. Nah, ini zona embrio. Ini adalah cikal bakal Perkampungan Budaya Betawi, di mana luasnya kurang lebih sekitar 4.091 meter persegi. Nah, di dalam zona embrio ini sudah berdiri bangunan, ini bangunan awal semua ya. Itu ada kantor pengelola, ada wisma, galeri dan sebagainya. Terus selain zona A, zona embrio, kita juga ada satu zona lagi yang diharapkan ini menjadi salah satu ikonnya Perkampungan Budaya Betawi. Memang ini belum dibuka untuk umum ya. Namanya zona C atau kita sebut replika Kampung Budaya Betawi. Nah, di sini nanti masyarakat bisa lihat replika rumah-rumah adat Betawi seperti apa, termasuk nanti juga bisa melihat aktivitas masyarakat Betawi dari Betawi pinggir, pesisir, tengah. Nanti masyarakat bisa lihat, bisa eksplor di dalam zona C. Memang belum dibuka untuk umum. Tapi sudah dibangun Pak? Sudah berdiri, sudah dibangun ya. Baik, Cuma memang belum dibuka untuk umum. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti kita sudah bisa buka untuk umum, jadi masyarakat bisa melihat secara langsung seperti apa sih replika Kampung Betawi zona C itu tersebut. Oke, nah itu zona-zona yang ada di kawasan Perkampungan Budaya. Kalau zona B, ya ada juga zona B, mohon maaf, ada juga zona B, tapi memang belum ada bangunannya, baru sekedar lahan kosong, di mana nanti kedepannya zona B ini kita akan jadikan tempat untuk pusatnya kuliner dan souvenir khas Betawi, nanti adanya di zona B, gitu ya. Dan satu lagi yang menjadi destinasi tujuan utamanya adalah Setu. Setunya. Sebenarnya selain Setu Babakan, kita juga punya satu setu lagi. Ada Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong. Di situ juga? Di kawasan Perkampungan Budaya Betawi yang luasnya 289 hektar itu. Cuma memang masyarakat kan tahunya cuma Setu Babakan doang. Ya. Padahal kita punya dua setu. Memang tidak menjadi satu kesatuan ya. Memang terpisah antara Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong. Cuman dia satu kawasan sama kita yang luasnya kurang lebih 289 hektar. Dia ada di sebelah selatan lah. Arah mau ke
Depok Kukusan, ya itu sebelah situ ada di belakang SD, gitu ya. Baik. Oke, nah itu kurang lebih gambaran secara umum tentang kawasan perkampungan budaya Betawi yang luasnya kurang lebih 289. Baik, siap. Terima kasih Pak Roni. Alamat tepatnya di mana ya Kampung Budaya Betawi ini? Jadi alamat perkampungan budaya Betawi Setu Babakan ini ada di Jalan Muhammad Kahfi 2, ya, Jalan Muhammad Kahfi 2, RT 13, RW 08, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jadi masih ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta memang paling pinggir. Jadi kalau Bapak tadi bilang 1 kilo lagi kita sudah masuk ke Provinsi Jawa Barat, itu Kukusan Depok gitu ya. Jadi kita masih ada di kawasan, masih ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta paling pinggir yaitu Jakarta Selatan. Iya Pak, berkaitan dengan museum ini udah berapa lama dan kapan diresmikan ya Pak? Ini karena kita juga baru lihat juga nih ada keberadaan museum ini di Kampung Betawi. Jadi embrio Museum Betawi ini diresmikan pada saat Lebaran Betawi ya, Lebaran Betawi tahun 2017. Pada saat itu yang meresmikan itu, ya maksudnya yang pada saat itu Pak Jokowi yang datang ke sini. Oh keren, makanya ada fotonya gambar Ya. itu ya, ada lukisan ya. Itu foto-foto lukisan. Ya, lukisan Pak Jokowi. Itu yang mempunyai andil Ya. adanya perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Selain Pak Jokowi juga ada Pak Fauzi Bowo, Siap. ada Pak Sutioso yang mengawali dari terbentuknya atau terbangunnya perkampungan. Ulang tahun Betawi itu maksud yang 22 Juni kan ya? Bukan Pak, Lebaran Betawi. Ya, jadi biasanya setiap setahun sekali itu Pemprov bekerjasama dengan Bamus Betawi itu mengadakan Lebaran Betawi, di mana di situ bisa kita lihat Lebaran masyarakat Betawi seperti apa, gitu ya. Itu masyarakat biasanya kan di lapangan banteng Pak. Biasanya seringan di lapangan banteng. Cuman memang pada tahun 2017, 2018 itu di perkampungan budaya Betawi pada saat itu gubernurnya Pak Ahok ya, sama Pak Saiful Jarot. Pak Jarot. Kapan itu betul Lebaran Betawi itu Pak? Tanggal berapa, bulan apa begitu? Biasa, kalau waktu itu sih tanggal 27, 28, dan 29 kalau nggak salah ya. Apa tuh bulan? Ya biasanya seminggu atau 2 minggu setelah Lebaran Idul Fitri. Oh. Biasanya seminggu atau 2 minggu setelah Lebaran. Saya baru dengar masalah nih. Iya, mungkin nanti Bapak bisa cek ya Lebaran Iya, Betawi ya. Pasti Iya, akan nongol apa sih Luar konsep biasa. dan sebagai isinya apa saja. Biasanya sih isinya ada pergelaran seni budaya juga. Ada biasanya kan di situ berdiri rumah-rumah dari 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi melibatkan stakeholder yang lain juga, termasuk Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan sebagainya. Iya, siap. Baik. Pak, kalau masuk ke sini sebenarnya gratis atau bayar atau gimana? Terus berapa dikenakan retribusinya kalau ke sini, Pak? Sampai saat ini untuk masyarakat yang baik perorangan maupun rombongan yang mau datang baik ke museum maupun ke kawasan perkampungan atau ke Setu itu masih gratis. Gratis ya. Free, tidak bayar, tidak dipungut biaya spesial pun gitu Pak. Jadi masih gratis Pak. Kata masih berarti suatu ketika bakal terjadi bisa bayar ya? Ya kalau memang aturannya Belum ada aturan ya ya? tergantung aturan, kita kan berdasarkan aturan gitu ya. Kalau Iya. aturannya harus bayar, tapi pada sampai Saat ini alhamdulillah masih gratis ya? semua kegiatan atau semua tempat ya yang kita di bawah pengelolaan PK itu masih gratis Pak. Masuk museum, nonton pergelaran seni budaya juga, itu juga gratis Pak. Sama yang pinggir setunya masih gratis juga ya? Gratis Pak. Oh, gratis. Jadi belum ada distribusi untuk tiketing masuk. Baik, oke, siap. Emang itu boleh nggak Pak? Kalau masyarakat nyata ada yang ingin mengadain acara atau event yang mungkin terkait Betawi juga. Jadi untuk masyarakat yang utamanya sih biasanya kalau ngadain acara itu bukan perorangan ya, biasanya mereka itu organisasi Ya. atau bentuknya yang mengumpulkan banyak orang, bisa aja. Yang penting secara legal mereka bisa mengirimkan surat permohonan ke kita dan itu pun gratis. Cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah konsep acaranya itu harus Betawi. Konsep acaranya dari awal sampai akhir itu kita harapkan itu bernuansa Betawi. Misalnya pakaiannya ya itu bisa bernuansa Betawi, makanannya yang dimakan juga harus bernuansa Betawi. Bahkan kalau memang dibutuhkan keseniannya itu juga harus keseniannya Betawi. Tidak bisa kesenian di luar Betawi itu bisa masuk ke sini. Misalnya ibu ngadain acara karena ibu orang Jawa, misalnya acaranya berhubungan dengan Jawa misalnya atau apa, itu nggak boleh. Yang pokoknya siapapun yang mengadakan acara di sini walaupun dia bukan orang Betawi tapi konsepnya harus Betawi. Oke,
Siap. Gitu ya. Itu kurang lebih seperti Berarti boleh ya? Boleh. Buka buat umum siapa aja yang tadi ya, kriterianya. Kalau kamu otomatis boleh. Kamu mau gimana? Tetap mengajukan ya, Tetap dipelajari dulu ya. aturan-aturannya harus diperhatikan, maka harus surat untuk Siap. permohonan, konsepnya harus kita dan sebagainya. Oke, siap. Salam serba laris. Oke, terima kasih ya Pak Oke, Runi. Siap. Thank you, God bless you. Ya.
Oke guys, saya mau nyobain laksa sama toge goreng. Ini ke warungnya Pak siapa namanya Pak? Pak Sudarmo. Tahu orang Jawa Pak? Ya, besar di sini. Jakarta. Kalau laksa berapa? Toge 15, laksa 15. Sama ya. Oke. Saya mau shoot Pak karena mau lihat bikinnya. Gitu Pak. Apa ya Pak? Oh iya. Udah berapa lama Pak dagang di sini Pak? Jalan 5 tahun. Oh 5 tahun ya. Ini ramenya hari apa aja Pak biasanya? Sabtu Minggu Pak. Bener ya, kalau hari-hari gini Ya. kurang ya. Ya kurang Iya. Mau coba ya. Soto Betawi, soto ayam, toge goreng, laksa. Kita mau coba ya. Tuh ya, Mams Erna udah di situ aja tuh duduk. Makan apa tadi? Laksa 1, toge goreng 1 ya. Pinggirnya danau ya, satu ya. Tuh ya tadi kita ke sana ya, ke museum ya. Suasana kayak gini guys, kayaknya ini hari biasa ya, bukan hari libur ya. Saya bantu promotor Pak, Pak Darmo. Itu ada apa aja? Mie ya Pak ya? Ini toge. Toge. Oncom, Terus apa gitu? Itu ya? bawang. Dan bawang sama apa Pak ini? Oncom. Oncom. Ya oncom kan Pak Darmo mau antar dulu. Nah itu apa aja Pak? ketupat, bihun, Dapat bihun. sama toge, oncom, sama kuah santan. Oh pakai kemangi juga ya? Iya, sama sambelnya. Tidak sama sekali. Beres Pak ya? Iya. Oke siap. Kita segera santap dulu deh guys. Coba ya makanannya kayak apa ya. Kita mau cobain ya. Ini ada toge goreng ya sama laksa. Coba kita mau cicipi dulu ya. Kalau toge goreng saya biasa makan toge goreng sih, karena di Bogor juaranya toge goreng. Nah, di sini juga ada toge goreng. Mungkin kita cobain laksa dulu ya, yang jarang kita dapati di daerah Bogor ya, untuk laksa ini. Ini spesialis, ini benar-benar Batavia food. Oke. Seperti apa? Ini ada toge sama oncom sama tadi daun kemangi ya. Asli panganan utamanya adalah ketupat. Oke. Kerupuk buat tambahan aja sih sebenarnya. Pakai mie nggak nih? Pakai bihun ya, pakai bihun. Coba ya. Ternyata seger banget. Wah. Ini ya, toge goreng ya. Toge goreng juga isinya sama ya. Ada mie tadi bihun ya kalau laksa ya, kalau ini mie. Mie sama toge dikasih oncom juga. Sama daun bawang sih pasti pakai ya. Ada kalanya yang pakai bawang apa nih namanya nih? Apa sih? Kentong cai. Apa sih? Ada tuh pakai bawang-bawang yang ada besar-besar tuh ya. Penganannya adalah ketupat ya. Tauco. Pakai bumbunya tauco ya. Buat siramannya. Asik ya, sensasinya makan di pinggir setu. Selama ini kan danau ya, tuh ya, ada yang lagi main. Kita balik ya monitornya. Kaget. Tuh, ada yang lagi main. Tuh latihan kayaknya tuh ya. Lagi latihan kayak tuh. Buat tim rescue gitu. Dengan adanya perkampungan masyarakat Betawi yang ada di perbatasan antara Jakarta dan Depok ini,
khususnya berbatasan dengan Jawa Barat ya, karena berbatasan dengan Bogor. Salah satu bentuk responsibility dari pemerintah untuk melestarikan yang namanya adat dan tradisi Betawi. Dibuatlah suatu lokasi wilayah terkhususkan ya, sampai dengan 289 hektar lebih ya, melestarikan budaya Betawi. Di sini ada, tadi kita jalan-jalan, kita lihat ya, ada rumah-rumah adat Betawi. Kalau tadi di museum lengkap ya, pernak-perniknya yang digunakan oleh masyarakat Betawi dari zaman kolonial hingga sekarang. Sekarang masih banyak ya, masih mempergunakan alat-alat tradisional dan juga nanggap, kalau di sini nanggap namanya, nanggap tanjidor masih suka ada, kita masih suka lihat. Bahkan di daerah Bogor pun masih suka kita lihat ada, karena ada masyarakat Betawi juga di daerah sana, ada nanggap tanjidor. Kalau di sini mungkin ada topeng belantek. Dan di sini dilestarikan ya, setiap hari Sabtu atau Minggu mereka ngadain event yang bebas buat siapapun pengunjung boleh masuk tanpa dipungut biaya untuk bisa ikut menikmati kajian khas dari masyarakat Betawi dalam bentuk seni ya, seni tradisionalnya. Ini juga tadi kita udah tanya ke Pak Roni ya, salah satu bagian dari divisinya yang ngasih informasi ke kita. Ternyata diperbolehkan ya untuk siapapun yang bentuknya badan yang mungkin atau grup atau sanggar ya, khusus sanggar mungkin yang ingin pentas di area pentasnya Kampung Betawi boleh ya, asal mereka mempelajari dulu si pengajuannya ya, apa bentuknya, seperti apa, mereka perlu tahu kontennya ya, seperti apa, dan boleh dipertunjukkan di tempat ini. Jadi dipersilahkan, terbuka buat umum, asal tidak saling bertabrakan atau berseberangan dengan kaidah-kaidah dan kriteria-kriteria yang tadi dimaksud, yang semuanya harus mengacu kepada seni dan kesenian Betawi ya, tradisional Betawi. Wajar ya, ini aja makanan semua hampir banyaknya dari Betawi ya. Jadi memang itu salah satu bentuk tanggung jawab untuk cara melestarikan, yaitu dengan diadakannya wilayah seperti ini. Kalau yang besarnya mungkin seperti Taman Mini Indonesia Indah ya. Kalau di sini ibaratnya satu dari sekian banyak suku di Indonesia yang juga kelestariannya sangat kita rawat, yaitu Betawi ya, karena ini merupakan daerah ibu kota dari Indonesia. Karena orang bilang aneh ya, ini kok ada di daerah di luar Jakarta, itu ada tempat untuk pelestariannya. Ini seperti konservasi ya. Sebentar ya, ini lagi ada yang ngamen ya guys, ada pengamen ya, musisi, oke bang, ya bang, masuk di konten saya bang, oke, tadi ya ada pesan sponsor guys, ada musisi baru lewat. Ini salah satu bentuk konservasi alam ya untuk daerah resapan air, khususnya perbatasan antara Jakarta dan Bogor. Ini lebih dekat ke wilayah Depok sih sebenarnya, wilayah Depok. Jadi nggak usah ketakutan cadangan air ya, karena ini juga sudah ditampung sedemikian rupa di sebuah setu yang besar. Tadi kata Pak Roni ada 2 ya setu ya, yang satu lagi mau dieksplor ya, tuh, yang nggak jauh dari kawasan ini ya, itu besar juga ternyata setunya, yang selama ini belum dieksplor untuk diperkenalkan kepada khalayak. Nanti sebentar lagi mereka akan eksplor itu, akan perbaiki, akan launching supaya ternyata ada 2 setu yang ini setu alam ya, bukan setu buatan, cuman ini perapiannya kayak retaining wall-nya sekarang udah bagus ya, pinggirannya, sehingga nggak kegerus air dari setu maupun jatuh ya, ataupun runtuh pinggiran-pinggirannya ya. Ini sudah bagus, salah satu bentuk perawatan dan juga pelestarian serta tanggung jawab pemerintah untuk bisa merawat lokasi ini sehingga menjadi seperti suaka ya, pelestarian budaya, sekaligus nanti mungkin ada hutan-hutan kecilnya. Sekarang masih luas sebenarnya, karena 289 hektar nggak habis segini ya, saya nggak percaya ini pasti luas banget. Jadi saking luasnya alamnya mau dibikin suasana-suasananya supaya nanti mungkin bisa buat film, sering kali dipakai main film sini ya, buat perfilman gitu, buat yang terkait dengan budaya Betawi banyak banget ya, lenong-lenong seperti itu mungkin, sehingga ini merupakan ruang pentas ya, ruang seni buat siapapun berkreasi bisa di lokasi ini. Oke, ikuti terus video ini.
Guys, hari ini saya ketemu sahabat di lokasi ya. Dengan Mas siapa namanya Mas? Dipal. Dipal. Ya. Wah, namanya jarang-jarang tuh. Dengan Mbak siapa? Tasya. Wah, ini lagi santai kayak kan. Makan menikmati suasana pinggir danau di Kampung Betawi. Udah sering atau baru pertama kali tuh gimana datang ke sini? Sudah sering Pak. Oh, sering ya. Iya. Tinggalnya di mana emang? Tinggal di Ciputat. Udah Ciputat jauh-jauh sini loh. Dahsyat. Apa yang menyebabkan Mas dan Mbak datang ke sini? Tempatnya sih cukup indah Pak ya. Indah. Tempat juga enak. Makanannya juga. Banyak pilihan makanan ya. Enak. Sama buat jajanan juga sudah lengkap. Iya, iya. Yang jarang ditemuin lah jajanannya. Jangan ditemuin ya. Iya. Kasihan aja ditemuin. Kesan ataupun saran atau ide harus gimana lagi tempat ini kira-kira kalau mau lebih enak tuh buat tempat mangkal? Mungkin dari sisi-sisi kayak pengamen-pengamen gitu ya Pak. Lebih dikurangi lah. Ganggu ya. Kita nyarinya kenyamanan. Kenyamanan. Ini Atau mungkin mereka di bikin komunitas ya pentas aja. Jadi Iya, lebih kayak cakep ya kasih live panggung ya music live musik ya. Malah lebih nyaman ya, nggak apa-apa kita ikut supporting untuk nyumbang malah nggak masalah ya. Tetapi udah menghibur, kasih sound system yang bener ya. Oh, jadi keren ya, jadi kayaknya acara akustikan ya. Luar biasa ya. Sama permainan-permainannya airnya ada gitu. Oh, Ada wahananya. ada wahana air ya. Ini salah satu bentuk masukan-masukan ya. Dari kan kalau namanya tempat ini Pak Kampung Betawi nggak melulu harus orang Betawi. Jadi ini terbuka buat siapa saja untuk bisa mengamati dan juga tahu tentang kesenian dan tradisi tradisional dan budaya dari Betawi. Oke, luar biasa ya. Terima kasih banyak atas masukan ya dan Ya. juga bincang-bincangnya. Salam serba laris. Oke, terima kasih banyak ya. God bless you. Bang, bikin satu ya. Berapa bang? Telur apa? Hah? Telur yang apa? Telur apa bang ada bang? Ada telur bebek, telur ayam, Telur bebek aja bang. telur bebek satu Oke, bungkus. satu bungkus ya. Dengan abang siapa nih? Abang Yus. Ius. Oke, dengan bang Ius. Udah berapa lama bang dagang? Cukup lama juga sih, Pak. Cukup lama tes sabar ada. Iya. Ayah 5 tahun. Kurang lebih. Lebih ada ya. Asli mana? Asli sini, Pak. Oh asli ya. Iya. Satu babakan ya. Iya. Berarti asli satu babakan guys. Ini kita mau coba ya beli kerak telur. Apa nih? Pakai apa? Beras ya? Di ketan. Oh ketan ya. Ketan. Kita mau coba nih dari awal bikin ya. Pengen tahu bagaimanakah prosesnya. Toge gorengnya tinggal kerak telur nih. Kerak telurnya nggak lengkap kalau kita nggak beli. Harus dibeli. Ini ya buat teman-teman ya, kerak telur Haidar namanya nih. Menu spesial kerak telur tuh ada pakai telur ayam atau telur bebek. Ramenya hari apa aja bang? Biasanya hari-hari libur. Libur ya. Sabtu, Minggu. Kita nyobain beli kerak telur ya sebelum pulang biar kita komplit konten kita hari ini. Ya itu ke Bang Yus lagi dibikinin pakai telur bebek. Oke. Nanti mau kita persembahkan buat ayah anda di rumah. Rumahnya dekat-dekat sini di Depok. Ya setelah dia matang tuh golak, apalagi yang terjadi diaduk dulu. Itu ya adukannya ya. Itu emang pakai gitu ya bang? Seru juga ya. Betawi kali ya. Wih. Oh iya tadi kita lihat di museum ada tuh ya. Oh adukannya kayak gitu benar. Berarti sudah protokol yang benar nih ya. Bikin pakai adukannya. Yang perangkat tradisional Betawi dipakai. Lagian ada bagusnya pakai bambu bang, jadi nggak panas ya. Kalau ini pakai rotan, Pak. Rotan ya. Rotan. Apalagi rotan kuat banget untuk kena air. Ini apa namanya? Serondeng, Pak. Serondeng. Oke.
kira-kira diapain supaya jadi gini? Ada bumbunya Pak. Oh gitu ya. Ada bumbunya guys. Rahasia perusahaan. Gua kasih garam, kasih apa lagi tuh? Lada ya? Lada, baby, Ebi ya? Oh, iya benar. pedas ada cabai gilingnya. Banyak deh. Telur yang bebek. Ya, bebek. Takutnya takut pedesan belum Pedesan, nah. Iya. Ini guys, jadi proses pembuatan ya, makanya kalau orang pesan Pak pesan 20 harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi Iya. guys, Nggak bisa cepet-cepet. ntar jadinya kacau, gagal film. Kita pakai kipas biasa. Iya, kipas biasa manual semua ya. Guys, ditambah dia mah nggak pakai daun bawang kayak gitu kayak itu martabak ya. Kita pakai daun bawang. Ini yang belum tahu bikin kerak telur ya, kayak gini nih. Ala Bang Yus. Tapi kenapa namanya Haidar? Anak Pak. Oh biasa ya, kalau orang nama dagangnya selalu nama anak ya. Oke, biar berkah itu ya. Luar biasa, cinta mama kayak mata. Jalan dari rezeki anak ya. Iya. Luar biasa. Oh, tunggu sampai kering ya. Tunggu sampai kering. Biasanya proses berapa menit nih dari mulai tadi? Dari awal sampai jadi nih. Ada 10 sih. 10 menit ya? Bisa dibayangin ya? Iya. Kalau orang pesan ada 12 orang ya. Ada 12 paling Kali kita bilang sih nunggu sabar ya Pak ya. Wah, ini penuh dengan ujian kesabaran ya. Betul. Bener-bener nih kalau belum sambil baca tasbih. Sambil zikir. Karena kita lihat dengan sendiri ya, itu emang nggak bisa buru-buru ya. Iya, masih ada Sesuai dengan proses. tingkat kematangan masing-masing ya. Kalau apa ada rasa enak itu kan agak lama biasanya. Oh, gitu ya. Nah, ini ilmu tersendiri nih guys. Ini kalau yang belum bisa nih langsung terbalik tuh. Ternyata dibalik guys. Oke. Ini juga ya tungkunya nggak pakai kompor ya. Justru pakai apa namanya Bang kalau gini? Tanah liat. Iya, maksudnya apa namanya kayak gini namanya tuh. Tungkunya ya, tanah liat seperti ya. Pakai arang ya, arang bakar ya. Ini memang udah paduannya kayak gitu. Harus bikin gitu ternyata. Jadi bara ya. Guys, ini makanan sehat ya, pakai telur soalnya. Gitu ya. Pantesan orang kadang-kadang tuh, lu lama amat sih lu kata gitu. Wah bang, lama bang, bikin satu aja kan lama deh gitu. Ternyata bener kita ngelihat sendiri nih prosesnya ya. Kadang bisa cepat hanya matang di luar. Oh, Wah, bapak kesannya pasti kadang meletis. oh nggak enak ya. Terus dalamnya masih basah, luarnya kering. Kalau pakai kipas begini apa agak lama jadi kering semua, matang semua ya. Oke. Gak apa-apa bang, harus disajikan yang enak nih. Biar abang nanti saya promokan ini. Yang enak tuh bikinan kerak telur Pak Bang Haidar. Bang Ius. Haidar sama anaknya tadi kan. Udah berapa anaknya? Baru satu Mas. Oh baru satu. Ini pengantin baru ya? Udah 5 tahun. Ya betul ya. Dari belum menikah sih saya dagang. Cuman lagi itu kita sistem store, saya ada kampungnya orang, kita dagang. Sekarang bikin sendiri. Gitu. Kalau di sini berarti bapak apa tuh? Sewa kios atau gimana? Enggak. Kita penting kita jaga kebersihan, jaga keamanan. Gitu ya. Tapi
tapi sini aman ya bang? Aman Pak. Ikutin peraturan jam 4 karena lagi masih keadaan COVID ya, Iya. normal jam 4 sudah tutup. Oh, udah gitu sekarang ganjil genap fotonya ya? Ganjil genap Pak. Oh, iya. Iya di pinggir Setu ya, luar biasa ya suasananya ya. Tadi kita udah coba makan di sana ya, di Setu seberangnya ya. Ini kita lagi Setu sebelahnya seperti kita datang tadi ya. Dua-duanya sama-sama enak, sama-sama adem. Dan sedang perbaikan terus dasar Setunya ya. Sedang dikeruk karena banyak sedimentasi mungkin. Juga ada permainan-permainan ya, ada permainan-permainan di airnya disediakan ya. Ini prosesnya udah. Ternyata bahan dasar di awalnya adalah ketan ya, beras ketan putih ya. Apa tuh bang? Serundeng juga? Serundeng kering. Ini mas serundeng kering ya? Iya. Dituang, jadilah dirinya. Wah, kayak dedek juga nih, dedeknya juga. Ini enak dedeknya nih. Dan terakhir prosesnya setelah dikasih serundeng, dikasih bawang goreng. Oke guys, bawang goreng ya. Kecuali pakai topping ya. Iya. Pakai topping ada topping keju apa tadi gitu ya. Oke, berhubung pesenannya nggak pakai topping ya, supaya normatif aja ya udah kita beli begini. Oke, saya foto. Semua ya, oke ya. Oke Bang Yus, terima kasih banyak ya, thank you ya. Sampai jumpa ya. Ya. Ingat-ingat ya, di Serba Laris ya. Malah Oke, terima kasih Bang.